Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meringkas atau meresum materi, yaitu materi psikologi pendidikan tentang konsep dasar belajar dan faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, konsep belajar. Konsep dasar belajar secara sederhana, belajar adalah proses perubahan dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dan dari yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Secara konseptual, belajar didefinisikan sebagai sebuah proses perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil dari pengalaman dan latihan. Inti dari belajar tidak hanya menghafal atau menerima informasi, tetapi juga mencakup pemahaman, keterampilan, sikap, kebiasaan baru seperti misalnya dari malas ke rajin. Lalu ada ciri-ciri belajar, yaitu suatu proses dikategorikan sebagai belajar yang menunjukkan ciri-ciri berikut seperti adanya perubahan perilaku bersifat, lalu yang kedua ada bersifat relatif dan permanen, yang ketiga ada terjadi karena pengalaman atau latihan, yang keempat ada tujuan, ada arah atau hasil yang dicapai seperti ada target yang ingin dicapai seperti nilai ujian yang baik, dan yang kelima ada memerlukan interaksi dengan lingkungan seperti melibatkan interaksi dengan lingkungan sekolah, teman, dan guru. Yang ketiga ada jenis-jenis belajar. Menurut Gagne tahun 1985 berpendapat bahwa jenis belajar yaitu belajar isyarat, belajar rangkaian gerak, belajar asosiasi verbal, belajar diskriminasi, belajar pemecahan masalah. Dan yang keempat ada teori belajar yang relevan. Ada 4 teori belajar yang utama relevan dalam psikologi pendidikan. Ya, dan yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, seperti faktor yang mempengaruhi hasil belajar terbagi menjadi 2 kelompok utama. Faktor utamanya yaitu faktor internal dari dalam diri siswa sendiri, seperti kondisi fisik seperti kurang tidur dan lapar, kelelahan dan fungsi panca indera. Yang kedua ada faktor psikologis yaitu intelijensi, kemampuan berpikir, memahami dan mengingat. Yang kedua ada motivasi yaitu dorongan untuk belajar, terbagi menjadi intrinsik minat pribadi atau kebutuhan, dan ekstrinsik seperti hadiah, nilai dan pujian. Yang selanjutnya ada minat dan perhatian, lalu kematangan dan kesiapan belajar. Yang terakhir ada sikap dan kebiasaan belajar. Lalu yang selanjutnya ada faktor eksternal dari luar diri siswa, seperti faktor keluarga, faktor sekolah atau kampus, guru atau dosen, faktor lingkungan, sosial dan budaya, serta faktor situasional seperti waktu, tempat, kondisi, cuaca, lalu ada kondisi psikologi saat belajar seperti stres, konflik atau batin atau mengantuk. Mungkin cukup sekian resum materi psikologi pendidikan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.